selamat malam pemirsa Bali TV. Pemirsa, wabah COVID-19 berdampak ke semua sektor kehidupan. Hampir tak ada sektor yang tak berimbas. Kalangan pengusaha termasuk di dalamnya. Tanggung jawab mereka untuk menghidupi pekerjaannya menjadi tantangan berat saat ekonomi sulit. Bagaimana para pengusaha wanita Bali menyikapi kondisi ini? Apa strategi yang mereka lakukan? Kita telah terhubung dengan Ketua Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia atau IWAPI Bali, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda. Selamat malam, Swastiastu, Bu Agung. Swastiastu, selamat malam, Bu Agung. Swastiastu. Baik, Swastiastu, selamat malam, nggih, Bu Agung. Nggih, selamat malam. Ya, Bu Agung, langsung saja, nggih, Bu. Terkait pandemi COVID-19 ini, Bu, bagaimana IWAPI sendiri menyikapi kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, Bu? Ya. Jadi kami di IWAPI sangat ikhlas menerima situasi ini karena kami yakini ini bukan kondisi ini bukan hanya IWAPI yang terdampak. Ini suatu kondisi dunia yang sudah terkena wabah ini. Nah, itu kunci pertama kami adalah suatu keikhlasan, karena dalam situasi ikhlas itu kita bisa mendapatkan suatu solusi apa yang harus kita lakukan setelah situasi ini ada. Yang kedua, sikap kami itu adalah langsung koordinasi seluruh Bali, taati aturan protokol kesehatan. Ya, jadi bagaimana cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, ya, dengan memakai masker, atur jarak, kurangi kegiatan di luar gitu. Yeah. Nah, terus yang ketiga, kami tetap beraktivitas untuk nafas ekonomi kami. Yeah. Jadi jalan tetap berjalan tapi dari rumah. Right. Karena kalau ini putus, pasar ekonomi tidak tercipta di antara kami, itu artinya kehidupan tidak ada. Jadi tetap kita beraktivitas. Nah, kami juga berpikir bahwa situasi ini adalah saatnya tepat untuk beristirahat sejenak. Jadi untuk mencharger dari katakanlah bertahun-tahun kita fokus terhadap kerja untuk keluarga dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan untuk kami beristirahat. Jadi itu cara kami menyikapi kondisi ini, sehingga dalam 2 bulan ini kami tetap bisa beraktivitas, bisa tetap berkonsolidasi walau kegiatan kami semua ada di rumah. Jadi itu yang bisa saya berikan bagaimana pandangan IWAPI atau menyikapi dalam kondisi wabah ini. Oke, baik Bu. Terkait dengan pandemi ini tentu sudah kita rasakan sendiri, tentu berimbas pada baik usaha mikro maupun usaha makro, dan tentu usaha makro sendiri memiliki pekerja seperti itu, Bu, ya. Terkait dengan situasi ini, mungkin IWAPI sendiri bagaimana caranya tetap bisa bertahan di tengah memang banyak sekali pengusaha-pengusaha, mungkin ada yang merumahkan ataupun dengan teknis-teknis yang masing-masing pengusaha itu punya sendiri seperti itu. Terkait IWAPI sendiri bagaimana, Bu? Kami kebetulan ada di 9 kabupaten kota. Jadi setelah terjadi ini ya kami memang selama kami beraktivitas memang ada memang khusus ada WA group antara masing-masing ketua di kabupaten kota Bali. Kami segera melakukan koordinasi bagaimana cara menyikapi hal ini agar tidak terjadi satu pesimis dalam diri kami di organisasi ini. Nah, keunggulannya karena kami suka berorganisasi, jadi di dalam organisasi sudah kita saling berbagi, ya, siapa mau berbuat apa dan sebagainya, dan tetap melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang berskala kecil, ya. Jadi sudah nggak bisa seperti saat sebelum terjadi wabah aktivitas kita, tetapi tetap berskala kecil tapi tetap bernilai ekonomi, karena itu rohnya. Jadi yang yang tadinya omsetnya, ya, jadi kita tidak melihat omset tetapi perputaran ekonomi itu tetap terjadi. Jadi itu motivasi kami. Baik, itu yang tetap dijaga seperti itu, ya. Tetapi kami banyak merubah haluan. Nah, contoh konveksi misalnya.
yang tadinya buat fashion, ya baju dan sebagainya, ya kita melihat peluang dari wabah ini, kita bisa melihat peluang itu. Apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian kita, gitu kan? Nah, contoh buat masker, buat alat pelindung diri, sampai ke topinya dan sebagainya. Jadi kita berkontribusi seperti itu. Jadi harus berubah haluan, dan kami yakini teman-teman kami di IWAPI, ya tanda kutip, ya nggak ada istilahnya stres lah untuk melihat situasi ini. Kita nikmati dengan cara ya yang tadinya APD itu terlihatnya kayak dokter. Nah, kita melihat peluang itu, kenapa harus dokter saja, harus ada alat pelindung diri. Kenapa kita ini tidak, ya kita buat. Jadi secara modis lah kita buat yang yang warna putih, ya kita buat kombinasi dan sebagainya. Jadi itu yang terobosan yang kami lakukan, sehingga kami tetap jalan. Jadi mungkin pekerja yang memang tadinya full time, ya kami pakai part time atau pakai shift dan sebagainya. Tapi ya kami belum ada yang merumahkan pekerja dan sebagainya. Baik, minimal tetap seperti tadi Ibu katakan, tetap ada perputaran sehingga semua tetap hidup seperti itu, Bu. Ekonomi, ya, denyut ekonomi itu tetap kami jaga agar tidak terjadi virus yang lain di dalam hidup ini. Virus corona bisa pergi, malah virus lain yang datang, yang lain yang datang. Baik, selain itu juga Ibu sudah dari IWAPI sendiri secara tidak langsung sudah membantu bagaimana membuat APD itu mencegah penyebaran COVID secara tidak langsung, Bu, ya? Jadi kami berpikir bukan hanya rumah sakit yang menerima pasien itu, tapi puskesmas, pokoknya yang berkaitan dengan petugas medis, dan supaya kita lindungi juga. Bahkan kami masih melakukan satu bargaining kepada salah satu desa adat. Kami ingin mencoba membuat pilot project. Pasar itu pun harus ada perlindungan diri bagi pedagangnya, gitu. Jadi kami sedang mendesain APD-nya untuk pasar ini, gitu. Jadi artinya di mana ada tantangan, di situ kita lihat juga peluang lain. Baik, semakin menantang seperti itu dianggap, Bu, ya. Sepertinya perempuan di situ suka tertantang dia. Jadi muncul, naluri bisnis itu tetap kita jaga ritmenya, sehingga tetap semangat teman-teman. Baik, Ibu, selain itu harapan mungkin dari IWAPI sendiri kepada pemerintah ataupun stakeholder lain terkait dengan situasi ini bagaimana, Bu? Biasanya kalau ada krisis ekonomi, krisis yang itu kan selalu malah kami UMKM itu adalah fondasi ekonomi yang kuat dalam terjangan badai dan sebagainya. Nah, ketika hari ini virus ini semua diterjang ini seperti tsunami, habis semuanya. Tidak ada yang aman satupun, Bu, ya. Kalau dicari nggak ada yang tersisa. Yang tersisanya satu, denyut nadi untuk kita berbisnis itu masih tetap ada. Jadi di rumah yang saya kan contohnya mengelola lembaga pendidikan, hanya ada jadwal tertentu untuk piket ke kampus. Ya, saya ada lahan, saya mulai melakukan bagaimana halaman ini saya manfaatkan bernilai ekonomi. Jadi sayur yang harusnya saya beli, saya tidak membeli, saya nanam. Bahkan teman yang ada ya mulai saya jual sedikit-sedikit, ya. Jadi artinya tetap ada nilai-nilai ekonomi yang ingin kami edukasi juga. Nah, sehingga kami tularkan juga kepada mahasiswa. Nah, harapan kami karena pemerintah saat ini dari berbagai strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan yang ada akibat dampak COVID-19 ini sudah luar biasa sekali, tetapi inilah saatnya, jadi saya lebih garis bawahi bahwa pemerintah saatnya untuk betul-betul menata ulang database dari UMKM yang produsen. Nah, itu yang penting. Jadi UMKM yang memang betul-betul seorang produsen, jadi dia sudah mengelola aset yang besar. Aset yang besar bukan masalah
uangnya, tetapi ada SDM yang dipekerjakan di situ. Nah, bukan UMKM yang reseller. Nah, jadi harus didata mana UMKM produsen, mana UMKM yang hanya reseller. Jadi dengan pendataan itu, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang saat ini yang masih bisa tetap running, itu adalah pemerintah itu pasti akan memberikan bantuan kemana. Ya, yang dicari adalah dari UMKM yang sudah dikelola, ditata ulang pendataannya. Agar lebih jadi dia perlu beras jangan lagi keluar Bali. Mana sih UMKM yang saya miliki ini di Bali? APD jangan lagi untuk mencari dari luar Bali. Nah, ini, tapi standarnya itu harus diberikan, dikontrol seperti itu. Sehingga gairah atau geliat ekonomi ini tetap ada, bahkan ada motivasi dari pemerintah. Saya pikir apalagi seorang perempuan, saya yakin ketangguhannya itu bisa dijamin lah, karena kita tahu jadi multitasking dari perempuan itu bukan berarti mendikotomikan laki-laki, tapi kita melihat kekuatan perempuan itu kalau sudah dimaksimalkan, saya pikir perempuan itu siap dan mampu untuk melaksanakan itu. Jadi saya harapkan pemerintah betul-betul mentata ulang kembali, jadi membuat database tentang UMKM yang produsen, UMKM yang reseller. Jadi di mana ranahnya? Jadi kan tidak benturan sekarang. Jadi tidak UMKM yang dekat dengan pemerintah itu saja dapat. Nah, jadi betul-betul ini keadilan yang merata. Nah, ini betul-betul rekonsiliasi secara alam ini. Jadi mulai kita mentata ulang semua. Nah, begitu juga dengan stakeholder yang lain. Ya, jadi kembalikanlah bagaimana kita lakukan swadesi di negeri kita sendiri, dalam hal ini Bali, ya, dari Bali untuk Bali, oleh Bali untuk Bali. Nah, itu kan jadi konsepnya koperasi dipakai kan, dari untuk oleh. Itu. Jadi itu yang menjadi harapan kami. Jadi mudah-mudahan semua pemirsa Bali TV bahwa kami IWAPI akan tetap dan siap untuk bersinergi dalam melakukan rekonsiliasi dari dampak COVID-19. Oke, baik Bu Gung. Terakhir Bu Gung, mungkin apa tantangan mungkin yang ke depan yang kiranya akan dihadapi oleh IWAPI pasca pandemi COVID-19 ini, Bu? Tantangan yang terbesar adalah bagaimana percepatan dari implementasi dengan era 4.0 ya. Jadi teknologi, nah itu permainan teknologi, bagaimana kita semua perencanaan ya, dari activity, controlling, semua itu secara online. Nah, itu tantangan bagi kami seorang perempuan. Tapi karena kami sudah terbiasa memakai gadget, mudah-mudahan kami perempuan ini bisa lebih produktif memakai alat bantu teknologi itu untuk mempercepat kembalinya pulih geliat ekonomi di IWAPI itu sendiri. Baik. Ya, baik Ibu Agung Nurhatini Rusmini Gorda, Ketua IWAPI Bali, atas waktunya Bu ya, dan selamat istirahat Bu. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, saya Arnas Putra, mohon pamit undur, selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.